Teman-teman kita tunggu dulu ya, baru 41 nih, tinggal dikit lagi. Berarti jam 13.03 kita mulai. Jadi minggu depan teman-teman itu sudah UTS ya. Nanti soal UTS akan di-upload di Google Classroom. Bisa saja soalnya sebentar malam atau hari Kamis malam. Dan nanti dikumpulkannya pada saat hari ujian ya. Oke, saya kira sudah bisa dimulai dengan peserta 40 orang ya. Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf tidak bisa luring ya, saya masih di gedung sebelah karena satu lain hal masalah teknis kabel dan konverternya tidak membawa ya. Kalau notebooknya yang aneh begini nih, konverternya aneh, jadi agak sulit ya. Padahal sudah disiapkan ya. Jadi hari ini hari Rabu ya, tatap muka ke-7, topik materinya adalah strategi dan metode pembelajaran ya. Ini strategi dan metode pembelajaran itu adalah himpunan dari kurikulum ya, himpunan dari kurikulum. Jadi pokok bahasannya ada strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran. Itu nanti jangan bingung ya, strategi, metode, dan model tuh bedanya apa, kesamaannya apa gitu. Kapan menggunakan istilah strategi pembelajaran, kapan menggunakan metode pembelajaran, atau yang terakhir model pembelajarannya. Itu tujuan pembelajarannya ya, Anda bisa baca sendiri. Referensinya di LMS ya. LMS-nya masih belum selesai. Ya, kemungkinan tepat itu minggu depan setelah UTS baru bisa jadi akses ya. Jadi kita masuk ke latar belakang dulu. Jadi proses pembelajaran itu harus direncanakan ya. Seperti Anda merencanakan liburan ya. Liburan itu kan misalnya liburan akhir tahun itu belum terjadi. Dari sekarang kita merencanakan. Jadi tahapannya adalah merencanakan pembelajaran. Setelah kegiatan merencanakan pembelajaran sudah selesai, baru pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu digunakan untuk mengetahui apakah strategi itu dapat diterapkan ya, sehingga tujuan pembelajarannya dapat maksimal tercapai. Kalau belum tercapai, kira-kira di pelaksanaan itu apa yang ada kinerja yang belum maksimal, sehingga di semester berikutnya perencanaannya akan diubah gitu ya. Jadi kembali lagi di sini, proses pembelajaran ini harus direncanakan oleh fasilitator agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal ini dapat tercapai secara maksimal. Sehingga karena serta didik ya, siswa-siswa yang menjadi serta didik di suatu pembelajaran itu adalah kelompok manusia, dan manusia itu adalah
hidup di suatu area dan di area itu ada budaya, gitu ya, maka nanti manusianya akan berkembang mengikuti budaya. Budaya ditentukan oleh teknologi, teknologi nanti menghasilkan budaya dan seterusnya, sehingga manusianya ini berubah. Nah, gitu ya. Karena manusia ini berubah, ya, budaya berubah sehingga uh, dalam membuat strategi pembelajaran kita juga harus melihat pengetahuan awal peserta didik, ya, nilai-nilai dan juga budaya dari peserta didik sehingga model, sehingga model pembelajaran yang diterapkan di kelas ini tidak boleh sama, ya, harus ada variasi. Kenapa kalau harus berbeda supaya peserta didiknya itu mempunyai motivasi, gitu ya, tidak monoton, ya, tidak monoton. Nah, perancangan pembelajaran, ya, Anda sebagai fasilitator dalam merancang pembelajaran ini harus paham, ya, terhadap pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran. Ini jangan terlalu dipikir stres, ya. Jadi pemilihan pendekatan, strategi, model, dan metode dan model pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Sehingga mereka itu akan mempunyai pengalaman yang bermakna, ya, pengalaman bermakna yang pengalaman belajar yang bermakna, gitu. Nah, kalau pendekatan pembelajaran, ya, pendekatan didekati dengan, gitu ya. Pendekatan pembelajaran ini mengacu ke sudut pandang bahwa terjadinya suatu proses pembelajaran yang bersifat umum, gitu ya. Yang umum, ya, tidak secara khusus, yang umum itu pendekatan. Jadi suatu pandangan dalam mengupayakan supaya peserta didik itu dapat berinteraksi dengan lingkungannya, itu pendekatan. Ada dua pendekatan, ya, pendekatan pembelajaran, hanya ada dua, ya, berpusat pada peserta didik, ya, jadi learner oriented dan berpusat pada guru, teacher oriented. Maksudnya kalau learner oriented itu yang aktif, ya, aktif adalah peserta didiknya, sedangkan kalau yang teacher oriented yang aktif adalah gurunya. Seperti saya ini, saat ini saya yang aktif, gitu ya. Nanti pada suatu saat Anda harus aktif, gitu ya. Jadi ada dua pendekatan. Pendekatan itu ya hanya student center atau teacher center, atau learner oriented atau teacher oriented. Nah, sekarang ada juga pendekatan yang inovasi. Inovasi itu adalah teknologi yang masih sama tapi digabung-gabung atau digabung dengan pendekatan yang lain, gitu ya, menjadi dalam suatu strategi pembelajaran. Ini diperlukan untuk dapat membuat siswa yang tadinya tidak aktif ini menjadi aktif. Jadi tidak terlibat secara aktif, ya. Dia pasif jadi aktif, gitu ya. Jadi kalau Anda mau memberi transfer, ya, transfer knowledge ke peserta didik, kalau peserta didiknya tidak aktif, nah, ya, peserta didiknya pasif, ini perlu dikasih motivasi, ya, kasih motivasi sehingga peserta didiknya ini menjadi aktif, gitu. Nah, ini nanti ada kegiatan pembelajaran yang
berorientasi terhadap ini mengacu ke paham konstruktivisme ya, mengkonstruksikan pengetahuannya secara mandiri. Ini adanya namanya discovery dan inquiry. Jadi ada kegiatan pembelajaran yang berorientasi ke peserta didik itu aktif untuk menemukan pengetahuannya secara mandiri. Jadi menemukannya, jadi proses penemuan, prosesnya ya kerja, jadi discovery. Tapi ini tidak bisa betul-betul discovery yang murni, tapi adalah discovery yang dikendalikan. Nggak bisa anak-anak sekarang tuh mencari bagaimana suatu rumus luas segitiga itu ditemukan, itu sulit ya. Jadi harus guided, terbimbing gitu ya. Ini discovery-nya nih guided, terbimbing gitu. Terus ini proses penemuan, ini pencarian. Kalau penemuan itu mencari rumus ya. Kalau pencarian itu mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk menguatkan pemahaman. Dan ini ada discovery learning, terus nanti ada inquiry learning ya. Discovery sama inquiry. Nah, kalau discovery ini cocok untuk SMA ya. SMA. Kalau SMK itu tidak menggunakan discovery, tapi menggunakan problem ya. Problem. Jadi proses discovery dan proses pencarian ini nanti secara teori ya, dan juga hasil-hasil penelitian yang relevan ini semuanya menyimpulkan adanya dampak positif ya. Artinya peserta didik yang mengikuti discovery dan inquiry learning itu motivasinya meningkat ya. Motivasinya meningkat. Ini strategi pembelajaran berikutnya. Kosman dalam Gafur 89 ya. Kegiatan-kegiatan dapat dipilih untuk memberi fasilitas atau memfasilitasi perkembangan peserta didik supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Gerlach dan Eli ini menyampaikan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan belajar tertentu. Jadi kalau Anda menjadi fasilitator dalam suatu pembelajaran itu, lingkungan belajar yang Anda sampaikan itu harus dikondisikan gitu ya. Sifatnya, lingkupnya, dan urutan pembelajarannya harus dikondisikan sehingga dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Ini rasional dari strategi pembelajaran ya. Nah, kalau Dick and Carey ini menyampaikan dalam bukunya itu strategi pembelajaran terdiri ya. Terdiri atas semua dari komponen materi pembelajaran dan prosedur. Ya, prosedur itu tahapan yang digunakan supaya tujuan pembelajaran tercapai. Kalau Grover, ini strategi pembelajaran merupakan pilihan dari berbagai jenis latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kita masuk ke definisi strategi pembelajaran. Disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah cara yang sistematis ya. Tidak boleh di langkah-langkahnya, tidak boleh diubah ya. Sistematis yang dipilih dan digunakan guru atau fasilitator
untuk mentransfer pengetahuan, sehingga memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, ya. Sehingga strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari berbagai urutan kegiatan, ya. Ada cara mengorganisasikan materi pembelajaran dan peserta didik, peralatan dan bahan, dan juga waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya expository dan discovery. Jadi strategi pembelajaran ini dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang disusun agar supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ini komponen dari strategi pembelajaran ini ada metode, ya, ada teknik atau cara, dan yang ketiga prosedur. Ada prosedur yang dapat menjamin peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi prosedur itu ya dapat diturunkan menjadi instrumen yang memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh fasilitator dan peserta didik itu telah mengikuti strategi pembelajaran yang dipilih gitu. Jadi betul-betul memastikan. Jadi kalau Anda mengikuti langkah untuk membuat suatu makanan, nanti akan ada metode atau prosedur yang memastikan bahwa semua langkah yang Anda lakukan itu benar mengikuti langkah dari suatu teori gitu ya. Sebab kalau tidak ada prosedur, maka keberhasilan suatu tujuan pembelajaran itu jangan-jangan bukan dari strategi pembelajaran X gitu ya. Bisa saja karena peserta didiknya telah mendapatkan masukan treatment dari luar ya, dari luar. Jadi sehingga mesti ada prosedur. Ini masih masuk dari strategi pembelajaran ya. Walter Dick dalam Dick and Carey ini menyebutkan 5 komponen dalam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Jadi di awal ya, di semua strategi pembelajaran, di semua langkah, di semua strategi pembelajaran itu langkah pertamanya ini harus menjelaskan tujuan pembelajaran. Ingat ya, jangan sampai tidak ya. Jadi kalau Anda pergi menggunakan moda transportasi pesawat ya, atau bus-bus, kereta api, itu biasanya kaptennya akan menyampaikan bahwa tujuan penerbangan ini ke mana gitu ya. Jadi yang pertama adalah menjelaskan tujuan pembelajaran khusus ya. Ya, bukan persepsi ya. Persepsi itu mengaitkan ya memori peserta didik dengan materi pembelajaran yang telah selesai dilakukan sebelumnya. Sebelumnya sampai mana, nah sekarang adalah lanjutannya itu persepsi. Kalau tujuan pembelajaran khusus itu ya saat ini mau apa, tujuannya mau apa. Yang kedua adalah menyampaikan informasi yang berisi urutan ya, urutan langkah-langkah, ruang lingkupnya, terus materinya apa saja dan bagaimana materi itu disampaikan ya. Jadi nanti ada pengetahuan yang ditingkatkan, yang meningkat, keterampilan dan sikap gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga akan ada partisipasi. Ya, peserta didik akan mulai menampilkan atau mulai ada indikator adanya partisipasi peserta didik. Jadi peserta didik itu mau pasif atau aktif harus dikondisikan peserta didiknya itu berpartisipasi. Gitu. Kalau enggak pas peserta didiknya pasif tidak berpartisipasi, ya harus dikondisikan. Nah, supaya berpartisipasi maka ada pedoman dalam strategi pembelajaran itu, ada pedoman yang membuat
peserta didiknya itu terpaksa atau dipaksa mau karena motivasi atau tidak, itu harus berpartisipasi aktif. Nah, setelah itu ada tes untuk memantau apakah tujuan pembelajaran atau sub tujuan pembelajaran telah maksimal tercapai. Nah, sisanya adalah kegiatan lanjut ya. Kegiatan lanjut itu bisa menyampaikan materi yang akan datang, bisa memberi tugas ya, bisa mengaitkan dengan hasil pembelajaran yang lalu. Itu 5 komponen dalam strategi pembelajaran menurut Walter Dick ya. Walter Dick. Nah, contoh strategi pembelajaran ini teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya. Yang pertama adalah PBL, Problem Based Learning, pembelajaran yang menggunakan masalah ya, berbasis masalah. Tapi ini juga guided ya, guided problem based learning. Jadi problem based learning, pembelajaran berbasis kasus, tapi yang dikondisikan, bukan kasus yang muncul betul-betul muncul di masyarakat gitu, tapi dikondisikan muncul. Karena dikondisikan muncul berarti masalah yang dimunculkan itu adalah masalah yang nanti kalau dipelajari oleh peserta didik ini maka tujuan pembelajarannya akan tercapai. Tapi kalau betul-betul problem yang tidak dikondisikan itu nanti jangan-jangan tujuan pembelajarannya tidak tercapai gitu ya. Jadi yang disebut problem based learning ini problemnya ini yang disampaikan masalahnya itu betul-betul masalah yang sudah dipilih ya, dipilih oleh fasilitator sehingga bukan disebut problem based learning tapi sebetulnya guided ya, guided problem based learning. Jadi misalnya bagaimana cara naik ke Gunung Gede Pangrango? Itu kalau discovery ya mencari jalan sendiri. Silakan mencari jalan sendiri. Nah, kalau mencari jalan sendiri, uang ini latihan, itu bisa saja 10 pesertanya semua tidak kembali. Ya hilang atau mukso. Ya. Jadi warga lelembut ya. Sehingga untuk pelatihan naik Gunung Gede Pangrango, ini walaupun discovery, tapi sudah diarahkan discovery learning naik dari sisi timur gitu. Dari sisi timur nanti sampai di stage 1 itu ketemu nanti ini ya, mencari dari dasar ke base camp 1 itu mereka suruh mencari rutenya gitu. Jadi namanya ini guided ya, problem based learning. Ini problem-problem ya. Ini strategi yang problem based learning itu untuk memberi pengetahuan, keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Kalau nanti di masyarakat itu ada 10 masalah, berarti hari ini masalah pertama diberikan. Kalau sudah benar, besoknya lagi masalah kedua dan seterusnya sampai 10 masalah itu sudah dapat diselesaikan. Ya. Problem based learning ini dulu memang dikembangkan untuk kedokteran ya. Atau untuk pilot ya, pilotnya pesawat itu naik pakai simulator. Nah, di simulator itu dimasukkan data-data penerbangan pesawat yang dia akan diuji. Nah, misalnya Airbus A300 series, misalnya series 200, itu di saat take off ya, take off itu ada 20 masalah. Nah, nanti diberikan itu latihan pertama, fail, latihan kedua, dan seterusnya sampai 10 masalah itu semua sukses gitu. Nah, disebut berhasil ya tidak boleh menggunakan simulator, tapi paling tidak kalau dia menerbangkan pesawat, jika 10 masalah itu muncul, dia sudah pernah menanganinya gitu. Bukan ada masalah yang betul-betul benar baru. Nah, itu tidak boleh. Itu problem based learning. Nah, biasanya ini untuk
membuat keterampilan problem solving ya. Membuat keterampilan problem solving untuk meningkatkan kemampuan keterampilan pengetahuan memecahkan masalah. Nah, yang kedua, strategi pembelajaran berikutnya adalah project based learning. Pembelajaran untuk memberikan pengetahuan supaya peserta didiknya dapat mengkonstruksikan pengetahuan barunya secara sendiri, konstruktivisme menggunakan project. Jadi pembelajarannya itu hanya 2 atau 3 kali, sisanya adalah membuat project. Nah, kata kunci project ini harus selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai proyeknya itu 2 tahun. Proyeknya harus misalnya harus cuma 2 minggu atau 3 hari atau 2 hari. Nah, itu projectnya. Jadi saat anak-anak itu mengerjakan project, dia nanti akan dapat mengkonstruksikan pengetahuannya yang baru secara mandiri. Tetapi supaya mereka bisa mengkonstruksikan pengetahuannya secara mandiri, peserta didik itu ya harus mengikuti prosedur, metodenya prosedur harus diikuti, ada langkah-langkah yang harus diikuti, dan itu benar diikuti dengan benar. Nah, yang berikutnya adalah inquiry based learning. Pembelajaran berbasis inquiry. Matur nuwun. Jadi ini contoh strategi pembelajarannya. Jadi yang berikutnya adalah metode ya. Kita sudah strategi. Strategi tadi kan ada salah satu komponen dari strategi pembelajaran adalah metode pembelajaran ya. Nah, kita masuk ke metode pembelajaran. Ini merupakan salah satu komponen dari anggota himpunan dari strategi pembelajaran yaitu metode pembelajaran. Ini digunakan dalam semua kegiatan pembelajaran. Dari pembelajaran langkah pertama sampai langkah ke-6 misalnya, kalau project based learning, strategi project based learning itu ada 6 langkah, setiap langkah atau masing-masing langkah itu mempunyai metode pembelajaran gitu. Maksudnya apa? Ya cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan setiap langkah. Gitu ya. Atau cara yang digunakan oleh fasilitator dalam menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan, merubah ya. Terus intinya metode pembelajaran sebagai tools atau alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini bersifat prosedural. Misalnya metode pembelajaran itu isinya tahapan-tahapan atau langkah-langkah, bukan teknik ya. Kalau teknik itu kan implementatif ya. Ini tahapan, tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Nah, metode pembelajaran ini tidak berdiri sendiri ya. Dia dipengaruhi oleh banyak variabel ya, Jadi dapat juga diartikan sebagai prosedur yang sistematis. Prosedur sistematis itu maksudnya ada langkahnya, tidak boleh dilompat-lompati dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Bisa juga ini sekarang ini bukan metode tapi model ya. Kalau model ini prosedur, model itu prosedur, model pembelajaran ya, dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Jadi bisa sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan keseluruhan, ya, rangkaian penyajian materi yang meliputi segala aspek sebelum, proses, dan sesudah pembelajaran dilakukan guru. Serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran. Ini adalah model. Model.
Jadi fungsinya sebagai pedoman ya, pedoman oleh fasilitator dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sekarang contoh model pembelajaran, kalau strategi pembelajaran kan tadi ada project based ya, atau problem based, inquiry based learning. Tapi kalau model pembelajaran ini pertama kooperatif ya. Jadi sebetulnya project based itu juga untuk tahap pertamanya itu bisa menggunakan cooperative learning. Jadi cooperative learning itu berkelompok intinya gitu ya. Kelompok kooperatif learning. Pembelajaran dalam bentuk kelompok. Jadi siswa itu belajar dalam kelompok kecil ya. Misalnya disebut kelompok kecil itu ya tergantung materi yang akan diberikan ya. Kalau materinya ada 4 ya, berarti satu kelompok itu minimal 4 ya, minimal 4 peserta didik. Jadi kalau 20 satu kelas itu ada 20 siswa, berarti ada 5 kelompok. Satu kelompok isinya 4. Nah, nanti satu kelompok itu kan 4, itu masing-masing anggota dalam kelompok diberikan materi 1, 2, 3, 4. Itu ya, itu kooperatif learning. Kalau jumlahnya tidak pas, misalnya jumlahnya 32, berarti nanti tetap kelompoknya ada 5, tapi nanti ada 2 kelompok yang anggotanya lebih dari 4, misalnya 5. Ada 2 kelompok yang anggotanya itu 5. 5 itu kalau dibagi 4 materi, berarti nanti ada materi 1 itu dibahas oleh 2 siswa. Nah, anggota himpunan dari cooperative learning ini banyak, ada Jigsaw, ada TPS ya, Think, Pair, Share, ada Start ya. Nah, cooperative learning ini sebetulnya bukan meningkatkan hasil belajar ya, tapi meningkatkan kemampuan sosial. Jadi kalau dalam kelompok itu kan harus ada speak ya, bagaimana cara berkomunikasi, itu lebih ditekankan kemampuan untuk berkomunikasi antar anggota kelompok itu. Terus yang berikutnya adalah motivasi juga meningkat ya. Dan akhirnya karena kemampuan berbicara dan motivasi itu meningkat, dan dua faktor tersebut adalah faktor internal, dan yang menentukan hasil belajar itu adalah 2 faktor, internal dan eksternal, maka ini nanti juga akan meningkatkan pemahaman gitu. Terus yang berikutnya adalah model pembelajaran flip classroom. Jadi classroom yang dibalik ya, terbalik atau flip ya. Jadi di kelas itu tidak belajar, tapi materi pembelajarannya sudah diberikan sebelumnya. Jadi misalnya besok itu materi A, nah sekarang materi A itu diberikan lewat video, bisa lewat modul, diberikan ke peserta didik dan diwajibkan untuk membaca. Ya, samping juga sumber-sumber pembelajaran yang lain gitu. Tapi untuk membuat peserta didiknya itu membaca, nah ini harus ada metode, ada prosedur. Ya, prosedur jangan hanya bilang, oke, anak-anak besok materi 1 ya. Ini hari ini ibu atau bapak kasih materinya dibaca. Itu tidak mungkin semua yang membaca. Jadi harus ada prosedur. Bagaimana caranya mereka harus membaca di rumah gitu ya. Nah, begitu besok mulai pembelajaran, itu pastikan mereka itu sudah membaca. Kalau belum baca ya jangan ikut pembelajarannya, percuma, karena besok itu tidak ada pembelajaran. Besok itu isinya hanya diskusi dan latihan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau semalam tidak membaca ya tidak bisa ikut diskusi, dia akan pasif gitu.
latihan tidak bisa mengerjakan, wah nggak tahu. Jadi untuk flip classroom itu prosedurnya pastikan peserta didik itu sudah membaca. Bagaimana tahunya kalau peserta didik sudah membaca? Ya ada semacam kuis ya. Ada pertanyaan-pertanyaan kunci gitu. Misalnya materinya ada berapa halaman? Oh, AU ya, berarti nggak baca. Terus coba gambar yang ini tuh di halaman berapa? Kalau jawabnya AU berarti nggak baca. Itu misalnya contoh seperti itu. Ya. Nah, karena flip classroom ini tidak menggunakan jam pembelajaran untuk membaca, tapi sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, maka pembelajaran lebih fleksibel gitu ya. Karena dalam pembelajaran yang tatap muka itu interaksi siswa dengan gurunya lebih banyak ya. Karena kan langsung bertanya isinya gitu ya. Itu model pembelajaran. Jadi project based learning, inquiry based learning, problem based learning yang mempunyai beberapa tahapan, di setiap tahapan itu bisa menggunakan kooperatif, bisa menggunakan flip classroom gitu ya. Teman-teman supaya tidak bingung. Nah, sekarang apa sih perbedaan model dan strategi pembelajaran? Ingat tadi ya, model itu isi dari strategi pembelajaran. Sekarang cakupan dan penggunaannya. Kalau cakupan, model itu lebih luas dan mengacu pada pendekatan secara keseluruhan. Kalau strategi pembelajaran itu hanya mengacu satu teknik yang spesifik. Kalau penggunaannya, kalau model pembelajaran ini untuk merancang sistem dan lingkungan pembelajaran. Jadi lingkungannya supaya motivasi tinggi, supaya dapat apa ya, keterampilan berbicara sosialnya baik. Nah, itu pakai misalnya flip classroom atau start ya. Jadi kalau strategi pembelajaran diterapkan dalam konteks harian untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Jadi kalau model itu rencana, model itu blueprint. Tapi kalau strategi ini adalah tools ya yang spesifik yang digunakan untuk menjalankan rencana. Jadi jadinya terbalik lagi ya teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan tidak bingung. Sekarang model problem based learning. Nah, jadi problem based learning ini bisa dilihat dari suatu model, ya, model pembelajaran. Jadi kalau problem based learning sebagai model, maka seperti ini ya, kerangka besarnya ini sistematis berpusat pada penggunaan masalah dunia nyata. Ya. Metode penyeluruh yang mengarahkan bagaimana seluruh proses pembelajaran diarahkan atau dijalankan. Jadi semua aspek pembelajarannya ini difokuskan untuk memecahkan masalah. Tujuan proses evaluasinya gitu ya. Jadi kalau problem based learning ini tujuannya untuk memecahkan masalah. Evaluasinya ya dikasih masalah gitu ya. Nah, fokus problem based learning, model problem based learning ini untuk fokusnya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, problem solving, kolaborasi, dan pembelajaran mandiri ya gitu. Jadi misalnya untuk supaya sungai yang di depan rumah Anda itu tidak ada polutannya itu bagaimana caranya? Itu problem. Nah, sekarang strategi ya, strategi. Cara spesifik yang digunakan dalam memahami materi itu strategi. Ini sempit ya, fokus pada langkah. Jadi komponen operasi dari model pembelajaran. Nah, ini fungsi metode dalam pembelajaran ya. Metode dalam pembelajaran ini tadi kan ada model, ada pendekatan. Pendekatan itu student center atau teacher center. Setelah itu ada strategi pembelajaran, ada model pembelajaran, ada metode. Kalau metode ini sebagai alat motivasi.
Jadi alat untuk meningkatkan motivasi peserta didik, metodenya. Jadi bagaimana membuat peserta didik itu motivasinya tinggi ya, itu ada metode pembelajarannya. Kalau sebagai strategi pembelajaran ini kita paham bahwa daya serap ya, peserta didik ini berbeda-beda. Jadi bisa saja hasil belajar ini dipengaruhi oleh faktor internal, misalnya IQ. IQ ini mempengaruhi daya serap. Ya, karena di suatu kelas yang Anda akan beri pengetahuan keterampilan ini IQ-nya beda-beda, maka strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas itu seharusnya berbeda. Gitu ya, seharusnya berbeda-beda. Dan yang ketiga sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Nah, banyak sekali metode pembelajaran ya. Ada metode proyek, ada metode eksperimen, ya. Kalau ada lagi metode kasih tugas, ya. Ada metode diskusi, ada demonstrasi, ada problem solving, ada karya wisata, ada question and answer, ada latihan, ada ceramah, ya. Ada 11 metode pembelajaran, ya. Nah, sekarang apa sih perbedaannya? Perbedaan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Kalau yang tadi kan sudah jelas ya, pendekatan pembelajaran ini sudut pandang fasilitator yang mengacu ke pandangan akan terjadinya proses pembelajaran yang masih umum. Kalau pendekatan pembelajaran tadi ya student center atau teacher center. Kalau model, ini bentuk pembelajaran yang fisik, yang terlihat dari awal sampai akhir, yang telah dilakukan oleh seorang fasilitator. Misalnya, kalau IQ-nya pada rendah kayak begini, pada jongkok semua, itu pakai model pembelajarannya si A aja gitu. Si A tuh kayak apa? Nih videonya ada, mereka pada lihat model pembelajaran yang telah dilakukan oleh fasilitator namanya A. Oh, kayak begitu ya. Ini model pembelajaran si A. Nah, kalau si B, nah itu lain lagi kan ada ya. Macam di UNJ ini, di kerajaan ini kan satu mata kuliah itu bisa diampu oleh lebih dari satu dosen. Nah, dosen satu dan dosen lainnya, ini modelnya akan berbeda. Tapi kalau strategi pembelajaran, ini rangkaian aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik supaya tujuan belajar tercapai. Jadi kalau strategi pembelajaran ini lebih fokusnya pada bagaimana ya peserta didik itu harus berinteraksi, gitu. Bagaimana, ya, bagaimana aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik, gitu. Bukan yang utama bukan gurunya, strategi pembelajaran itu bagaimana supaya peserta didik itu mau berinteraksi. Nah, supaya berinteraksi itu gurunya melakukan prosedur-prosedur tertentu gitu. Nah, kalau metode pembelajaran adalah cara, teknik, atau prosedur yang digunakan oleh fasilitator supaya dapat berinteraksi dengan peserta didik. Gitu. Kalau teknik itu ya implementasi dan penjabaran dari metode pembelajaran. Gitu ya teman-teman, saya kira ini harus pelan-pelan ya Anda belajarnya karena dalam kehidupan sehari-hari Anda akan mendengarkan model problem based learning, strategi problem based learning, metode problem based learning. Kok strategi problem based learning itu disebutnya model, ada strategi, ada metode. Nah, gitu. Silakan kalau ada pertanyaan dibuka di sini.
Silakan, teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jangan lupa sekali lagi minggu depan itu hari Rabu minggu depan adalah jadwal terakhir untuk mengumpulkan lembar jawaban UTS ya. Soalnya bisa saja sebentar malam atau Kamis malam diupload ya. Jadi pastikan Anda membaca petunjuk mengerjakan soal ujian tengah semester ya. Jangan sampai file jawaban UTS yang Anda upload di akun Google Classroom Anda itu mata kuliah agama atau mata kuliah yang lain. Sehingga kasihan nanti kalau dosen agama Anda itu mendapatkan lembar jawaban UTS TBP gitu ya. Agak sulit nanti saya kalau menerima seperti itu di semester yang lalu itu saya harus berinteraksi dengan dosen agama. Ini
Pak atau Bu, ini kayaknya ketuker nih lembar jawabannya gitu. Kan perlu ya. Silakan Mbak Deslina. Bapak permisi mau tanya tentang materi boleh? Oh boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau saya mau nanya, kalau menurut Bapak nih, apa kriteria utama dalam memilih, metode pembelajaran yang tepat untuk suatu materi pelajaran tertentu? Apa kayak lebih didasarkan sama tujuannya atau sama karakter pesertanya atau siswanya, atau misalkan harus ada sarana yang tersedia gitu, Pak? Pertanyaannya bagus nih ya, menentukan metode pembelajaran yang tepat ya, gitu ya, ya Mbak ya. Iya, Pak. Jadi metode pembelajaran yang tepat ini penting ya, karena metode ini adalah tools ya, alat utama untuk mewujudkan strategi dan model pembelajaran di kelas ya. Jadi milihnya ini harus tidak asal goblek ya, harus mempunyai banyak pertimbangan ya, berbagai kriteria agar hasil belajarnya dapat maksimal terjadi ya. Nah, yang pertama yang harus Mbak Deslina dan teman-teman perhatikan adalah tujuan dan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai ya, tujuannya gitu ya. Jika tujuannya itu di ranah pengetahuan ya, ranah pengetahuan ya, jadi bukan keterampilan, bukan sikap, kan hasil belajar itu ada 3 ya, di ranah pengetahuan, keterampilan, dan hasilnya nanti akan mengubah sikap atau nilai dari seorang peserta didik. Jadi kalau tujuannya itu pemahaman ke konsep atau pengetahuan, maka pakailah metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi gitu ya. Jadi kalau pengetahuan ya lebih baik Anda speak di depan peserta didik, terus kalau sudah lengkap speak-nya, baru Anda tanya gitu. Tanya itu tujuannya untuk mengetahui apakah peserta didiknya itu memahami. Nah, kalau peserta didiknya itu ada 100, nah ini yang jadi masalah ya. 100-100-nya itu kan Anda tidak bisa memahami. Yang di depan tahu, yang di belakang tahu, yang di tengah juga belum tentu gitu. Jadi memang pemahaman konsep ini sebaiknya tidak kelas besar ya. Itulah yang menyebabkan kelas-kelas sekarang itu ada minimalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau 50 orang seperti ini ya tidak akan maksimal sebetulnya gitu ya. Jadi kalau tujuannya keterampilan praktik ya, keterampilan misalnya membuat sesuatu benda, membuat aplikasi, atau bisa mengolah data menjadi suatu informasi, ya berarti metodenya Anda harus mendemonstrasikan ya. Tapi kan tidak mungkin ya keterampilan itu langsung diberikan di awal. Keterampilan itu pasti diawali oleh pemahaman konsep. Jadi ya pengetahuan dulu, kalau sudah tahu, dianggap tahu atau ditanya tahu semua, baru boleh mulai maju ke pemahaman keterampilan praktik. Ini menggunakan metode demonstrasi, didemokan gitu, bukan demo ya, bukan demo di depan Istana Raharja, bukan. Demonstrasi dari bagaimana cara ngolah data gitu. Nah, selain demonstrasi juga mereka disuruh melakukan eksperimen atau gunakan project gitu ya. Tapi kalau sikap ya, pembentukan sikap atau karakter ya, karakter supaya mengacu ke profil lulusan, mengacu ke kerajaan ya, adanya metode penugasan. Nah, penugasan ini atau studi kasus atau role play yang
dikondisikan dia itu harus misalnya harus, bekerja dalam tim, ya ada harus mandiri ya. Kalau tim itu kan nanti ada nilai-nilainya. Jadi untuk menentukan tujuan, kalau tujuan instruksionalnya peserta didik setelah mengikuti mata pelajaran dapat mempunyai pengetahuan tentang A, dapat mempunyai keterampilan A, dapat nilainya mempunyai, sikap A, maka metodenya untuk, yang digunakan dalam mata pelajaran tersebut adalah gabungan. Jadi kalau tatap muka untuk memberikan pengetahuan, ya pakai ceramah, tanya jawab, diskusi. Jadi begitu keterampilan, demonstrasi metodenya, eksperimen atau proyek gitu. Tapi kalau untuk membentukkan sikap atau karakter, diberi tugas gitu. Nah, yang kedua, yang pertama tadi kan, tujuan dan kompetensi pembelajaran ya. Yang kedua adalah karakteristik peserta didiknya. Kita lihat tingkat pengetahuan awalnya itu kayak apa, gitu ya. Kalau memberi pelatihan, memberi pengetahuan, jadi supir-supir taksi Bluebird itu yang baru masuk, itu dianggap tidak mempunyai kompetensi. Mereka dilatih, dikasih pengetahuan tentang etika mengemudi, disuruh mengikuti pelatihan supaya bisa mengemudi dan mempunyai etika mengemudi yang merupakan, visi misinya Bluebird gitu ya. Nah, sebelum dilakukan pelatihan, itu dilihat dulu tingkat pengetahuan awalnya gitu. Ternyata dari 60 ya driver baru yang daftar ke Bluebird, itu 40-nya telah, menjadi driver, angkot ya. Nah 10 sisanya itu driver motor. Jadi yang 10 driver motor ini belum bisa menggunakan kendaraan roda 4. Nah, ini pengetahuan awalnya berbeda, 10 belum bisa mengendarai roda 4, yang, 50 sisanya ini sudah mengendarai tapi angkot. Jadi ini etikanya buruk nih, berhenti seenaknya gitu ya, muter ke kanan, lihatnya ke kiri, wes nggak karu-karuan. Nah ini, kalau yang 10 di awal ya, 10 di awal, jadi pengetahuan awalnya dilihat ya. Setelah pengetahuan awal dilihat minatnya gitu. Dari 60 ini kenapa Anda mau masuk driver, Bluebird? Satu, supaya bisa jalan-jalan, dibiayai. 2, bisa mengendarai mobil. 3, mencari nafkah. Nah, terus usianya juga dicek, yang tua, yang setengah tua, sudah kiwir-kiwir atau masih muda. Nah, terus gaya nyopirnya bagaimana, terus pengalamannya bagaimana gitu. Nah, nanti yang peserta pelatihan yang belum pernah mengendarai mobil, yang SIM-nya masih C, ini lebih, diarahkan ke metode yang lebih terstruktur. Jadi ada pengetahuan tentang mobil itu bannya ada sekian, kalau direm itu mana duluan yang rem, kalau mau belok kiri itu sen mana yang nyala. Itu etika, nah nanti baru diajarkan cara cara maju gigi 1, gigi 2, gigi mundur, bagaimana parkir seri, paralel, nanjak nanjak berhenti, nanjak belok kiri berhenti, nanjak mundur, itu semua diajarkan. Tapi untuk peserta peserta pelatihan yang sudah 10 tahun mengendarai angkot, itu metodenya metode problem base. Gitu. Coba nih kalau gini gimana? Oh salah ini, itu problem base. Eksperimen, pakai eksperimen gitu. Gitu ya. Yang ketiga itu materinya. Materinya atau bahan ajarnya. Misalnya 60 driver baru dari Bluebird itu oleh yang punya Bluebird itu nanti akan dialokasikan untuk mengendarai mobil listrik. Nah, kalau mobil listrik lebih mudah memberi pengetahuan keterampilan itu ke
yang belum pernah naik mengendarai mobil, karena belum punya pengalaman. Gampang bentuknya. Tapi kalau yang 50 sisanya yang sudah pernah 10 tahun, eee, me bukan membawa, berat kalau membawa mobil nggak bisa ya, mengendarai angkot. Nah, ini harus dikasih riset. Jadi bawa mobil listrik itu berbeda dengan bawa mobil pakai minyaknya. Jadi karakteristik materinya mempengaruhi konsep mobil listrik sama konsep mobil minyak. Prosedurnya itu berbeda, problematiknya berbeda begitu. Yang keempat, benar ya keempat ya? Ya keempat, ketersediaan sarana, media, dan waktu gitu. Ya kalau 60 orang dilatih 1 minggu harus bisa mengendarai, mobil listrik, ya sudah nggak usah pakai teori macam-macam, metodenya langsung aja praktek, udah. Praktek, ya setelah 1 minggu mobilnya berantakan, ya bempernya mencelat, kacanya hilang, wah dan sebagainya, itu dibiarkan gitu. Karena cuma 1 minggu gitu ya. Waktu singkat atau unlimited, kalau waktunya limited itu akan berbeda metodenya. Tapi kalau waktunya 6 bulan di puncak, wah ini bisa leluasa. Yang berikutnya itu mengarah ke kemampuan fasilitator, terus situasi di kelas itu kayak apa, terus nanti ada variasi-variasi yang lain gitu. Begitu Mbak Deslin ya. Ya memang Anda harus lihat dulu tujuan pembelajarannya ya gitu. Yang pertama tujuan pembelajarannya. Gitu apakah sudah terjawab atau masih jauh? Silahkan Sudah, komentar. Kak. Oke ya, sudah Terima ya. kasih. Alhamdulillah. Nah, yang jadi masalah begini ya teman-teman ya, Mbak Deslina. Begitu Anda menjadi fasilitator itu dari administrator, admin ya. Ini nanti ngajarnya pakai ini ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada suatu kerajaan yang menyampaikan ya bahwa jangan lupa ya ibu bapak, nanti kalau memberi kuliah itu metodenya harus pakai A atau B ya. Nah, ini ya sebetulnya secara teoretik ya bertentangan gitu. Kecuali peserta didik yang masuk di kerajaan itu semua sama gitu. Jadi kalau Anda itu, eee, mengolah batu akik, kalau batunya materialnya sama, itu metodenya ya cuma satu, gosok aja gitu, pakai gosok, cara menggosok tipe A, karena batunya itu A gitu. Tapi kalau raw materialnya itu berbeda-beda, itu kok digosok dengan metode A, ya yang material yang berbahan A ya saja yang baik, yang lainnya berantakan gitu. Jadi seharusnya tugas dari kerajaan itu adalah memastikan bahwa raw materialnya sama gitu. Coba Anda akan lihat sekarang ya, satuan-satuan pendidikan, program apapun itu akan membuat syarat untuk dapat masuk di suatu program keahlian. Misalnya program keahlian melukis, itu tidak boleh calonnya itu belum pernah megang alat untuk melukis gitu. Kalau mau masuk ke program melukis harus me menyerahkan portofolio, bukti hasil lukisan gitu. Kalau tidak ada, ya silahkan minggir. Jadi dari 1.000 pelamar tuh yang memenuhi syarat hanya 12, ya sudah itu. Tapi kalau 12 itu diterima, itu pengetahuan awalnya sama. Nah, kalau pengetahuan awalnya sama, nanti metodenya dapat disamakan, harus menggunakan metode Y gitu. Tapi kalau tidak ada mekanisme menyamakan masukan, sehingga masukannya saat dideteksi itu
pengetahuan awalnya, pengalamannya semua berbeda, 1.000 yang diterima 12 itu beda-beda, wah ini nggak bisa, hanya menggunakan satu metode gitu. Kalau logam mulia itu nggak perlu digosok, dikenyot aja, dikemut aja, itu 2 menit dikemut di mulut Anda sudah mengkilat. Nah, coba kalau batunya burem, dikemut ya nggak bisa, harus digosok pakai teknik tertentu gitu. Jadi nanti kalau Anda di posisi tersebut jangan komplain ya. Jadi Anda sebagai kroco mumet yang baru di satuan pendidikan ini dapat jatah memberi kelas ini, mata pelajarannya ini, harus pakai metode ini. Ya Anda iakan saja dulu gitu. Nah, setelah itu Anda pelajari ya, apakah metode yang disebut ini tadi itu sesuai dengan pengetahuan awal, tujuan pembelajarannya sesuai enggak? Kalau enggak sesuai, nah kira-kira inovasi apa yang Anda harus lakukan? Jadi Anda harus tetap melakukan inovasi yang 1 jam pelajaran ini menggunakan metode A, 1 jam berikutnya B sama C. Nah, gitu. Jadi pokoknya pragmatisnya tujuan pembelajarannya dapat secara maksimal tercapai. Gitu. Gitu teman-teman, silakan pertanyaan yang lain. Ya, Mbak Naura, Elia, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam dikarenakan jaringan. Jadi saya Naura Elia, izin bertanya. Misal di dalam sebuah praktik ini kita sebagai pendidik itu kita udah mencoba berbagai metode, mulai dari ceramah, diskusi dan sebagainya. Tapi ada kelas yang biasanya isi peserta didiknya itu aktif, tapi yang aktif tuh itu aja. Tapi ada juga yang pasif gitu, mau udah dikasih metode apapun. Nah, menurut Bapak tantangan terbesarnya itu lebih ke pemilihan metodenya yang kurang tepat, kurang menyentuh peserta didik tersebut, atau mungkin cara penerapannya yang belum tepat gitu. Terima kasih. Bapak maaf masih off mic. Sorry. Ini oke ya. Jadi ini pertanyaan kritis ya. Jadi ada fenomena yang menyebutkan bahwa suatu kelas ini ada siswa yang pasif dan aktif ya. Tentunya banyak yang pasif dibanding yang aktif ya. Nah, kalau sudah diberikan berbagai metode pembelajaran, yang aktif hanya itu saja, itu ya, dan yang pasif juga ya itu aja. Ini adalah indikasi bahwa masalahnya itu bukan pada jenis metode, gitu ya, bukan pada jenis metode. Kalau metodenya diubah-ubah tapi masalahnya masih sama, tetap terjadi, ya berarti ya bukan masalah metode, tetapi mungkin saja pada cara penerapan. Ya, penerapan suatu metode, cara menerapkannya, dan peran siswa dalam prosesnya, interaksinya itu. Jadi
harus dicari metode pembelajaran yang mendorong partisipasi peserta didik secara bertahap, ya, secara bertahap. Kalau ditanya kayak gini misalnya, ada pertanyaan, wah pada lihat handphone, pada siul-siul, pada pokoknya sibuk sendiri, itu berarti sudah tidak bisa ya, harus diubah ya metode pembelajarannya yang membuat partisipasi aktif. Cara pakainya apa? Dibuat dalam metode yang tadi, jigsaw atau think, pair, share. Jadi dibuat peserta didiknya itu bekerja dalam kelompok kolaboratif. Jadi dibuat 5 kelompok. Oke, kelompok 1 itu coba masalah 1 diselesaikan, kelompok 2 masalah nomor 2, dan seterusnya sampai kelompok 5. Dikasih waktu 30 menit, terus setelah itu presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan masalah yang diberikan, solusinya seperti apa. Nah, solusi seperti apa itu diberi masukan dari kelompok 2 sampai 5. Sampai akhirnya disepakati masalah yang diberikan di kelompok 1 itu jawaban yang rasional, reasonable, yang baik adalah kesimpulan dari semua kelompok. Nah, setelah selesai, kita kasih tepuk tangan, baru kelompok 2, presentasi dan seterusnya. Jadi akhirnya semua aktif. Kalau mau semua aktif, ya caranya begini. Kelompok 1 itu yang presentasi gantian. Terus nanti kelompok 2 yang bertanya itu yang nomor 1, 2.1, kelompok 3, 3.1, kelompok 4, 4.1, kelompok 5, 5.1. 1 artinya anggota pertama. Nah, nanti pada saat presentasi yang kelompok 2 itu 1.2 yang bertanya dan seterusnya. Jadi akhirnya semua aktif gitu. Semua aktif atau semua mempunyai peran. Mempunyai peran. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai anak buah, ya, anak buah dalam suatu proyek supaya mereka itu diam, ya. Kalau supaya manusia itu diam, itu kalau nggak mulutnya makan, itu tangannya punya mainan, gitu ya. Nah, kalau mulutnya nggak makan, tangannya nggak punya dipegang, dia akan ribut sendiri. Nah, supaya diam, Anda harus membuat suatu ensemble musik. Ensemble musik itu semua anak buah Anda itu megang alat musik. Jadi di suatu lagu itu setiap dari anak buah Anda itu akan berperan. Jadi yang napasnya panjang ya bagian trompet, walaupun cuman dalam lagu 10 menit itu dia cuman tetot gitu-gitu aja, nggak apa-apa. Jadi mereka akan mempunyai kepercayaan diri karena merasa pernah memberikan sumbangan, walaupun cuman tetot gitu. Jadi dalam masalah yang disampaikan Mbak Naura ya tadi Naura ya, itu metode pembelajarannya harus mendorong partisipasi ya, dalam bentuk kolaboratif dan nanti tanggung jawab individu yang lebih efektif. Misalnya metode kooperatif ya, metode kooperatif tahu ya tadi ya, metode think, pair, share. Think berpikir, pair itu pasangan, share itu menyampaikan. Jadi itu efektif. Yang ketiga itu saya lihat tadi jigsaw ya, jigsaw. Jigsaw juga bisa ya, jigsaw. Terus apa lagi ya? Udah itu aja, banyak. Itu Mbak Naura. Bukan masalah metode yang disampaikan tadi kok semua nggak berhasil, berarti metode pembelajarannya harus dibuat dalam bentuk dipecah-pecah, dalam bentuk kolaborasi. Begitu Mbak Naura. Terima kasih, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Silahkan pertanyaan.
apapun itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Sambil menunggu pertanyaan ya, minggu depan sekali lagi jangan sampai terlewat ya mengirimkan lembar jawaban UTS ya. Jadi lembar jawaban UTS itu dikumpulkan dalam bentuk file PDF. Ya. Anda bisa menulis jawaban Anda, setelah ditulis di kertas Anda foto. Setelah Anda foto, Anda konversikan file JPG, JPEG, PNG, TIFF itu ke PDF. Setelah itu Anda upload ke akun Anda di Google Classroom. Gitu ya. Kalau PDF itu lebih ringan ya dibanding JPEG. JPEG atau doc. Kalau docx itu saya ngeri ya. Karena bisa saja nanti berubah. Kalau PDF ya, saya pastikan tidak berubah. Dan lebih ringan nanti Google One saya tidak terbebani dengan semua hasil file-file dari semester yang sebelum COVID sampai sekarang. Silakan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dibuat oleh PJ-nya. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, ya kita ketemu 2 minggu lagi, karena minggu depan adalah jadwal UTS ya. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin, saya tutup tatap muka hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.